Kembali di Kompas Siang, Saudara. Tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah Provinsi Jawa Timur. Menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, penggeledahan dilakukan Jumat pekan lalu. Penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai hingga barang elektronik. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi kepengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga 2022. Sebelumnya, kakak Muhaimin Iskandar itu sempat diperiksa KPK bulan Agustus lalu. Abdul Halim diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Jawa Timur 2014 hingga 2019. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Untuk mengetahui kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Desa, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga di Gedung KPK Jakarta. Dian, hingga saat ini apa saja hasil dari penggeledahan rumah dinas dari Menteri Desa? Juno, spesifik dari hasil penggeledahan tentu masih kita tunggu pernyataan resminya dari KPK. Tapi yang jelas dari proses penggeledahan kemarin di salah satu rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jumat 6 September lalu, penyidik KPK ini berhasil menyita sejumlah barang sitaan, mulai dari barang elektronik yang tidak disebutkan jenisnya dan kemudian juga uang tunai yang sampai dengan saat ini masih dihitung nominalnya oleh KPK. Tentu barang-barang sitaan itu nantinya akan diperiksa dan juga dipelajari untuk mengetahui sejauh mana kemudian keterlibatan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam kasus ini. Seperti yang Anda sebutkan tadi, Juno, bahwa sebelumnya ini KPK juga sudah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk kasus yang sama, dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jawa Timur pada 22 Agustus yang lalu. Dan kalau kita ingat pada saat pemeriksaan kepada wartawan, Abdul Halim mengaku bahwa ia tidak pernah menerima pokok pikiran terkait dengan dana alokasi hibah Pemprov Jawa Timur, dan kemudian juga dia membantah kalau ikut menerima aliran dana dari dana hibah Pemprov Jawa Timur. Kalau kita juga bicara soal kasus dana hibah Pemprov Jawa Timur, kita ingat ini bermula dari proses operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2022 yang lalu, yang kemudian juga KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahatua Simanjuntak yang saat ini juga sudah menjalani vonis pengadilan 9 tahun pidana penjara. Nah, pengembangan kasus kemudian terus dilakukan, dan dalam pengembangan kasus ini KPK juga pada Juli 2024 yang lalu mengeluarkan sprindik dan kemudian kembali menetapkan sejumlah orang tersangka. Disebutkan ada 21 orang tersangka jumlahnya, di mana 4 orang diantaranya ini merupakan penyelenggara negara yang berperan sebagai penerima suap, dan 17 diantaranya ini merupakan pemberi suap yang terdiri dari swasta dan juga penyelenggara negara. Karenanya patut kita cermati, Juno, nanti apakah dalam pengembangan kasus ini termasuk penggeledahan yang dilakukan oleh KPK nantinya akan ada tersangka baru atau tidak, Juno? Ya, untuk saat ini apakah KPK juga sudah mulai memberikan informasi terkait dengan kemungkinan adanya tersangka baru, terutama keterlibatan dari Menteri Desa? Ya, adanya tersangka baru itu tentu peluangnya selalu ada dan terbuka lebar, Juno, termasuk peluang apakah Menteri Desa Abdul Halim Iskandar ini juga nantinya akan naik status hukumnya dari saksi menjadi tersangka. Itu juga tentu peluangnya terbuka lebar, tergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Sekali lagi utamanya terhadap barang-barang sitaan yang dilakukan pada proses penggeledahan di rumah dinas Abdul Halim Iskandar. Nah, ini yang akan kita tunggu bersama nanti bagaimana kelanjutannya. Dan kita juga tentu akan mencermati nanti lebih lanjut tepatnya kapan penyidik KPK ini akan menjadwalkan
pemanggilan terhadap Abdul Halim Iskandar untuk kembali diperiksa, entah itu sebagai saksi atau mungkin dalam kapasitas yang lain. Itu yang akan kita tunggu bersama. Yang jelas proses penyidikan sampai dengan saat ini masih berlangsung. Kita juga belum boleh berasumsi terlalu jauh, tapi tentu sekali lagi peluang apakah akan ada tersangka baru dalam kasus ini itu tentu terbuka lebar karena sprindik 5 Juli yang lalu sudah dikeluarkan dan 21 tersangka disebutkan dalam kasus ini, dan itu juga akan kita tunggu nanti apakah Abdul Halim Iskandar sesungguhnya sudah masuk dalam 21 nama tersangka yang dikeluarkan oleh KPK atau dalam proses penyidikan nanti terbukti kalau Abdul Halim Iskandar tidak terlibat dan kapasitasnya hanya sebagai saksi. Itu yang akan kita cermati dan pantau bersama tentu saja. Juno. Baik, kita cermati bersama untuk pengungkapan kasus dugaan dana hibah. Dan terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Sulitonga dari Gedung KPK Jakarta. Dan Saudara, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding yang diajukan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim juga memperberat hukuman terhadap SYL menjadi 12 tahun. Tidak hanya diperberat masa hukuman penjara mantan Syahrul Yassin Limpo, hakim juga memutuskan SYL harus membayar pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti sebesar 44 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Hakim menilai SYL terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pemerasan, pungutan liar kepada anak buahnya selama menjabat menteri. Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta ini lebih berat daripada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya yang memvonis Syahrul Yassin Limpo 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 44 miliar 269 juta 777.204 rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Sesaat lagi Saudara, rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri kian santer dan dikurang dari 2 bulan jelang pelantikan Presiden terpilih. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka enggan berbicara banyak soal akun Fufu Fafa di media sosial. Soal akun itu, Gibran meminta ditanyakan langsung ke si pembuat akun.